Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. They know where you are. They know your power. Anyverse is in danger. We have to act. Now. Join Anyverse to fight the Dark Legion. Anyverse, create your own world. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Kali ini guys, Mimin mau review salah satu dengan ada hubungan dengan anime ya guys ya. Jadi kalian untuk para wibu mungkin inilah game untuk kalian guys. Nah jadi Mimin joking ya. Jadi Animeverse ini merupakan dia terinspirasi dari namanya Dragon Ball, dari Naruto dan dari anime-anime lainnya guys ya. Jadi kalian bisa lihat sini ada kayak, kalau kita bisa bilang ini mungkin mirip Bulma ya kalau nggak salah ya. Atau mungkin cuma perasaan Mimin doang. Jadi dia ada rasengan-rasengannya, ada nih efek-efeknya guys. Jadi ini merupakan Animeverse Your Journey Begins. Nah jadi ada an anime inspired MMORPG NFT game. Nah, jadi ini merupakan anime inspirasi atau inspirasi dari anime, yang dimana guys itu akan ada mode MMORPG NFT gamenya. Nah jadi akan ada di iOS, ada Android dan juga di PC. Nah langsung aja kita akan langsung jelaskan untuk main page-nya dan juga nanti papers-nya guys. Langsung aja ke bawah, nah ada story-nya guys. Jadi Animeverse itu merupakan metaverse play to earn MMORPG game yang diinspirasi dari fenomena global anime ataupun manga ya guys ya. Ya seperti kayak Dragon Ball, Naruto, dan One Piece. Nah, game akan dibase dari blockchain teknologi dan NFT yang dimana akan membuat player, artis, dan creator menjadi next level dari role playing game. Nah, jadi kalian bisa lihat guys, ini kayak Dragon Ball ya, kita bisa lihat mukanya ya. Kalau ini monsternya Mimi kurang tahu apa sih guys. Nah, jadi ada nih gameplaynya guys. Jadi ada gameplaynya untuk MMORPG seperti ini. Ini ada untuk meta warnya. Jadi sini ada namanya PvP. Ini ada PvP-nya arena, turnamen, guild, dan world boss. Di sini ada PvE, ada story, world boss, meta war, dan dungeon. Di sini juga ada guild, ada staking, farming, dan auction. Nah, jadi ada seperti gini ya untuk nama itu gambar-gambarnya ya. Nah, jadi ini guys, ada NFT items-nya. Jadi ini merupakan NFT items-nya ya. Seperti biasa, ada rare, ada uncommon. Ini kayaknya common ya. Ada common, ada uncommon, ada epic, ada pun ada legend ya. Lebih kurang seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan item dengan high star level, jadi player harus namanya membuka box ya guys ya. Nah, atau menggunakan token untuk di dalam plus game material atau NFT untuk melakukan evolution. Nah jadi guys, untuk mendapatkan tadi ini untuk lebih rare-nya kalian harus buka box atau gacha, ataupun kalian bisa upgrade dari menggunakan gambar game material dan memperform namanya evolution. Nah ini ada gambar-gambarnya guys ya. Semuanya nih, ada kepala, ada badan. Semua ini guys. Ada ini juga ya kaki ya. Nah jadi evolve guys ya. Jadi pertama bintang 2, kalau kalian evolve itu ataupun berubah akan jadi bintang 3 gini contohnya. Jadi ada juga ini kayak level-levelnya. Nah satu juga ada karakter guys. Jadi ada karakter ini juga beberapa ada unlimited number dari heroes-nya. Tapi ada tetap supply, tapi untuk desainnya itu unlimited. Dan juga dikarenakan dengan varietas dari nama NFT items ya guys ya. Nah jadi ada nih roadmap-nya guys. Jadi Q2 2021 ada NFT game research, ada game ekonomi, dan ada research-nya. Nah kalau ini kayaknya di Q2 2001 ya, 2022 ya. Jadi ada box selling event, ada ambassador. Ini ada di 02 2022 ada public sale, ADO, testnet, summon, dan mainnet. Nah juga ada di Q1 2022 ada open box marketplace dan testnet. Nah Q1 2022 ada manage launch, ada game V1, ada story, ada world boss, dan juga ada dungeon. Nah Q2 2022 ada upgrade versi 2, ada guild, ada staking, farming, meta war, dan PvP. Q3 2022 ada upgrade game 3, ada tambah 1 blockchain, ada crypto earn, ada metaverse research. Nah Q4 2022 ada upgrade dari game V keempat, gold exchange, DAO voting, dan juga ada Q1 2022 di 2023 akan ada iron mode dan metaverse V1 guys ya. Ini untuk namanya dari Animeverse guys ya. Nah jadi ada timnya guys. Jadi ada timnya dari
kita bisa bilang dari Vietnam guys ya. Ada Nguyen Pham dari CEO, Tung Fu ada CPO, Hugh Tran tuh CTO, Nam Nguyen tuh CGO, Trung Le itu CMO, Huang Dong itu blockchain dan game theory researcher, Luat Nguyen itu technical leader, Atre itu ada blockchain R&D, Chong Dong itu ada artist leader, Tao Nguyen itu ada community manager. Nah jadi guys, kalian tuh bisa lihat juga ada link-linknya, kalian bisa tekan semua guys ya. Nah jadi juga ada advisornya, ada Teddy Nguyen, executive advisor, ada Dear NFT, Mindbank Group dan Sotatek. Ada Falusan, ada marketing advisor, Kylie Nguyen advisor, Mas Ngusan ada juga business advisor, ada Salmi Nguyen tuh advisor juga guys. Nah jadi ada partner dan investornya juga ini semua ya guys ya. Ada BSC Station, ada Dear NFT, semua nih guys ya. Kalian bisa coba follow sosial medianya dari Telegram, Discord, Facebook dan Twitternya guys. Nah sekarang kita akan ke papersnya guys ya untuk lebih lanjutnya. Nah jadi nih guys, ada Welcome to Animverse. Jadi ini merupakan Animverse white paper. Nah jadi ini dia kayak ini guys ya, kayak Dragon Ball ya. Jadi ada motivasi untuk create animasi nih karena mereka memang sangat senang dengan timnya, itu sangat senang dengan childhood dari animenya, yaitu seperti kayak Naruto, Kakarot, Luffy dan yang lainnya. Nah ada misinya juga nih, ada membuat namanya Limitless dari Universe, dan dimana guys player bisa mengexpand ataupun membesar kreativitas mereka dengan membawa nama income ke nama gamers guys ya. Ada visinya juga, ada memprovide dari posisian lain untuk namanya yang ingin mengeksplor dari kesempatan untuk menaikkan income dengan ekonomi area. Nah jadi semuanya ya. Nah jadi ada Anif dan ada Real World guys ya. Jadi Anime fans itu maunya lebih ya. Jadi player to earn ini akan membantu namanya fans dari anime dan dengan Animverse untuk ke level selanjutnya. Nah jadi di sini kita akan langsung ke namanya unique selling point. Jadi apa sih yang sangat unik di dalam game ini? Yang pertama ada tokenomics. Jadi tokenomics itu didesain dengan key mechanism ataupun key feature guys ya, atau fitur yang utama. Nah jadi mekanisme utamanya itu yaitu pertama ada gameplay tambah insentif, tambah DeFi dikombine dengan mekanismenya. Yang kedua ada farming to play, yang ketiga ada play to earn, dan juga ada create to earn. Nah setelah itu juga ada fitur key-nya, yaitu ada auction untuk clan position, yang dimana guys itu merupakan DeFi effective engine yang sangat kuat ya, powerful. Nah jadi semua dengan Animverse feature ini akan ada namanya DeFi Effective Engine dan Regulatory Tools yang diinstal guys ya. Dan yang dimana nanti akan ada namanya lelang untuk setiap clan position, dan itu akan mengambil posisi ya. Jadi mengambil ataupun bisa dibilang kayak rotasi ya guys ya. Nah jadi ini dibutuhkan guys untuk kalian untuk namanya mengestake atau memfarm dari original token. Yang dimana guys itu membuka potensial yang dimana hostednya itu membuat profit. Dan juga guys itu akan punya efek untuk mengurangi namanya circulating supply di namanya marketnya. Yang dimana guys naturally token akan value-nya akan berkembang ya. Nah jadi akan ada namanya 110, ada 100 posisi clan slotnya yang akan di auction ataupun dilelang. Yang dimana guys itu tentang akan membuat namanya black hole yang akan menyimpan ataupun mengisap dari tokennya ke farms dan staking pool. Yang kedua ada growth hack. Jadi ini merupakan inspirasi dari Animverse dengan fanbase yang sangat besar, yaitu yang didapatkan dari namanya anime fan, gamer, artis, crypto investor dan juga collectibles investor. Nah jadi ada gameplaynya nih guys. Ada Animverse storyline-nya, ada army test, ada supreme leader, ada insider exploit, ada insider, ada siapa yang terkuat ya, who is the strongest, ada the powerful guild, ada juga the stronger guild. Nah jadi ini guys Animverse gameplay dan NFT. Nah jadi Mimi akan jelaskan untuk gameplaynya. Akan ada namanya MMORPG platform dan juga ada Animverse, ada dua mode yaitu PvP dan PvE. Nah jadi guys PvE ini merupakan basic mode, yaitu kalian bisa ke stages, ada bukan stage, ada juga kalian bisa melawan boss, kalian meta war dan juga dungeon. Nah kalau PvP ini guys ada arena ranking, ada turnamen, guild war dan world boss. Habis itu ketiga juga ada inventory, jadi bisa digunakan untuk mengupgrade item dan karakter. Yang keempat ada guild, staking dan farming. Nah jadi yang kelima ada create to earn, yang dimana guys jadi kalian bisa membuat item dan juga bisa di redesign, yang dimana guys itu walaupun itu itemnya udah ada tapi kalian bisa desain lagi gitu ya dengan kreativitas kalian. Nah jadi kalian juga bisa menaruh dari item ini ke sell di namanya marketplace kami guys ya. Yang terakhir ada voting seperti biasa, kalian bisa mengincrease namanya decentralized factor. Jadi memberikan namanya player untuk memberikan vote, hak untuk vote, yang dimana kalian bisa lihat di namanya di Animverse ini guys. Nah jadi ada nih NFT item, kalian bisa lihat ini NFT item yang tadi di depan. Jadi ini itemnya. Nah jadi ada gender male dan female, ada 1 sampai 5, ada posisi dari top, middle, bottom, wings dan mystery. Nah jadi ada level nih guys, ada max level base nya itu di start. Kalian bisa gunakan gold untuk upgrade level, dan ketika itemnya udah di up, base statnya akan increase juga. Nah ada skin dan skill tuh diverse dan abundant. Nah kalau skillnya nih guys ini ya, karakter dan skill ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi ada NFT item tuh ada way to own atau min. Jadi kalian user bisa membuka boxnya, dan setiap NFT box itu akan di open dari random chest dengan 1 sampai bintang 5-nya. Nah yang kedua ada NFT box itu bisa di earn dengan berpartisipasi di event dan juga berpartisipasi di in-game challenge.
Nah, di sini juga ada evolve ya. Jadi evolve ya seperti biasa. Kalian bisa kondisinya main item dan material dan juga V token ya. Nah, setelah di upgrade material akan di burn guys ya. Nah, kalau fail itu material akan di burn, main item tetap akan ada. Habis itu juga kalau bisa successful, material item akan di burn, main item akan di increase namanya by 1 star. Dan guild open condition itu akan ada opening fee-nya ataupun tokennya. Nah, di situ juga NFT token ada way to upgrade. Jadi kalian bisa menggunakan in-game gold untuk mengupgrade max level tergantung dari startnya. Nah, setelah kalian juga meng-exchange dari travel dari marketplace, itu akan berulang ya, jadi level ataupun reset ke level 0. Setelah itu ada juga Universe Memory G, ada play to earn. Nah, jadi akan ada game characters untuk search dari item dan partisipasi di mana main activity PvP map, world boss, meta world, dungeon dan PvP ataupun arena. Arena ya guys ya. Jadi ada ini PvP map. Jadi player juga bisa mengkukir namanya Dark Force untuk mencari dari truth dari X-Men appearance. Nah, jadi ada kalian bisa menjoin namanya PvE juga. Kalian bisa juga player akan kehilangan namanya string ya setiap kali main. Dan kalian bisa mendapatkan experience dan goldnya. Ada world boss nih ya. Jadi player bisa berpartisipasi di maksimum 3 boss fight per harinya dengan 6 different type dari bossnya. Ada 6 different mystery power guys ya. Jadi rewardnya untuk mendapatkan atau menghiting dari bossnya itu tergantung dari achiever dia. Yang dimana untuk menerima dari ANM token guys. Nah, jadi player juga butuh namanya mengupdate ataupun mempunyai kostum yang sangat kuat untuk mendapatkan ranking ke atas dan mendapatkan tokennya. Nah, jadi ada Universe ataupun di Meta War guys ya. Jadi Meta War ini kayak ini ya, kayak endless lah kita bilang. Bisa kayak endless tower gitu ya. Nah, jadi player ini juga bisa menjoin namanya Meta War. Jadi mereka juga harus mengdestroy tadi large number dari monster yang akan muncul untuk player sampai namanya player kalah ya. Reward untuk Meta War ini tergantung dari achievement ranking untuk mendapatkan ending tokens dan juga rankingnya. Nah, jadi player juga akan upgrade diri mereka dan mencari gain untuk dapatkan result yang paling terbagus. Nah, jika akan resetnya itu di jam 12.00 ya, UTC daily. Nah, jadi Universe ada dungeon juga, jadi player bisa ke dungeon, kalian bisa mengukur tower floors, ada juga ada sesuai dengan difficulty-nya. Jadi player juga tokennya lebih kurang tuh 5% guys ya. Ada PvP arena juga seperti biasa ya. Jadi kalian bisa PvP dengan ranking dari day, week dan month-nya. Nah, jadi kalau menang itu 1 poin, kalau kalah itu 1 poin. Nah, juga ada planet metaverse staking guys. Universe akan ada namanya 100 planet dengan beberapa fertilities ya atau kesuburan. Nah, jadi setiap planet itu akan ada staking pool dan juga ada player yang untuk punya hak yang untuk men-staking mendapatkan bonusnya. Nah, di sini juga ada namanya guild guys ya. Jadi ada guild nih guys, itu merupakan yang dimana guys untuk meng-auction land dan bisa digunakan beberapa fertile dari indeksnya. Nah, jadi guild yang akan melakukan lelang itu akan ada tertinggi ya yang akan mengalahkan lord dari land tersebut. Dan jika kalau misalnya lordnya kalah, itu akan menjadi namanya yang menang itu akan menjadi new lord di dalam 1 minggu. Nah, jadi guild member juga dia dapatkan itu persenan yang didapatkan ketika men-staking di landnya. Nah, juga Universe Creative to Earn, jadi karakter juga bisa membuat namanya open box dan meredesain grafiknya untuk dan dijual lagi ke marketplace dan ataupun untuk auction. Ada juga DAO ya seperti biasa, jadi player bisa men-staking itu dengan voting rights, ada new skill, ada new shape dan juga ada new in-game modes. Nah, selanjutnya kita akan ke namanya Anim token. Jadi Universe token itu ada name-nya Universe, simbolnya ANM. Networknya BSC, desimalnya 18. Total supply-nya 1M guys ya. Nah, dari revenue modelnya ini dari box open, dari fees dan tax marketplace dan juga NFT creation fee. Jadi marketplace ada akan stay tune, tokenomics insight guys ya. Jadi ada semua. Jadi Mimin nggak akan jelaskan, jadi ini kata-kata semua ya, kata-kata yang kita bisa bilang basic-basic lah. Jadi ini tokenomics merupakan ekonomi yang dimana guys, yang ada di native token dan NFT tokenomics. Nah, jadi ini ada low dan supply demand ya yang akan ada berefeksi. Jadi contohnya aja guys, kalau kalian ada perkembangannya demandnya itu lebih lambat daripada sirkulasi perkembangannya ataupun sirkulasi supply, token akan dapatnya berkurang guys ya. Jadi kalau demand growth-nya itu sama dengan sirkulasi supply ataupun perkembangannya, itu token price-nya itu akan biasa ke sideways ya. Kalau pertumbuhannya guys itu demand-nya lebih kencang daripada namanya pertumbuhan dari sirkulasi supply, tokennya akan naik. Nah, jadi ada play to earn, gameplay dan tokenomics. Nah, di sini juga ada namanya mekanisme play to earn dari base dari power dan tokenomics. Nah, jadi ini semakin banyak spinnya dari ekonomi operasi, akan semakin banyak usernya dan juga akan semakin banyak kegunaan dari nanim tokennya. Nah, jadi kalau lebih cepat dari total token demand itu akan muncul, akan ada slowers dari total token dari security supply yang akan memperlambatnya. Nah, jadi kenapa? Karena ini ya, ada play free, pay them farm. Ada players, ada mengupgrade dan juga ada mendapatkan earn. Nah, jadi ada economic loop in dan di universe-nya. Jadi ada supply titan ya, ataupun diperkuat ya supply-nya ataupun diperkecil.
ataupun diperketat. Jadi item token dan NFT supply akan diperketat tergantung dari player, dan dimana community akan dialokasikan untuk waktu yang lama ya guys ya, atau phasing plan. Jadi mekanisme play to earn ini akan dikombin dengan anti-inflasi solution, yang dimana DeFi Effective Engine dan Regulatory Tools ya guys ya. Jadi apa sih itu? Kita akan jelaskan. Jadi DeFi Effective Engine ini merupakan ada mendemand trigger dari supply Titan pada waktu sama, yang dimana mekanisme insentif dengan tool dikombin dengan DeFi service. Yang kedua adalah VPE, ketiga ada PVP reward, ada sticky reward, farming reward, dan juga mini game rewards. Nah, jadi play to earn mekanisme combine dengan anti-inflation juga, ada anti-inflasi bagi ranking. Jadi player bisa menjoin nama event. Ada juga mereka harus di top ya guys ya untuk mendapatkan rewardnya. Dan juga itu player juga mendapatkan achievement reward ketika mereka mendapatkan tokennya. Dan juga setiap player itu akan menerima beberapa limited amount dari namanya life cycle-nya. Ada token juga digunakan untuk farming, main equipment box, equipment upgrade, staking, dan auction. Nah, ada regulatory tools-nya juga guys. Ada NFT burn in game mekanisme, ada token burn jadi tax policy di marketplace. Nah, jadi sini ada demand trigger guys ya. Kalian bisa baca-baca sendiri, ada juga super demand triggernya. Nah, jadi ini guys, ini kalau di visualisasi tokenomicsnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Jadi ada investor, ini kayak flowchart-nya ya guys ya. Jadi investor, kalian bisa beli ataupun sell marketplace-nya. Ada dapatkan teksnya ataupun auction. Kalian bisa melending atau borrowing ataupun rent for release. Nah, setelah itu udah dapat uangnya guys. Kalian bisa untuk ke player dapat anime tokennya ini, bisa free to play, bisa farm, dan juga pay to play. Nah, kalian bisa buka juga chest dari open ini, dan dari anniversary ini kalian bisa tambah NFT-nya, bisa balik lagi ya ke sini ya. Ada free to play, ada PvE, ada PvP, ada mission, clear map, daily, dan dungeon, dan upgrade NFT. Nah, kalau pay to play ada PvE, PvP, ada click to earn untuk NFT design by user. Ada mission clear, dungeon, metawer, arena, workbox, dan click one. Ada juga inventory, up level item, karakter, upgrade NFT, dan down staking. Dan juga ada clan guys. Ada staking, farming, auction, dan planetnya. Nah, jadi kalau free to play tuh cuman ini ya, cuman bisa ini. Kalau pay to play tuh bisa semuanya guys. Nah, jadi ada multi DeFi blockchain dari ekosistem base guys ya. Jadi item token dan NFT akan di-issue untuk multi DeFi ataupun NFT blockchain interaction. Serving user itu akan ekosistem dari DeFi, dari GameFi. Nah, jadi intinya guys ya, kita ke inti aja, terlalu lama ini. Jadi intinya mereka akan expand ke namanya. Jadi intinya mereka akan expand ke namanya blockchain lain. Jadi dari BSC pertama dulu. Setelah itu akan ke Solana. Jadi akan juga expand ke Solana, Polygon, Avalanche, Polkadot, Near, Cardano, dan Tron, dan lainnya. Nah, jadi ada nih kata-kata semua ya guys ya. Kita akan skip aja. Jadi ada roadmap ini juga. Roadmapnya udah menjelaskan tadi di depan. Ini ada timnya juga, ada advisor dan juga backer ya guys ya. Nah, jadi guys, gimana sih menurut kalian tentang namanya Omniverse ini ya? Jadi sebelumnya mungkin ada beberapa kayak yang memang dari Jepang terus itu yang membuat kayak anime guys ya. Contohnya aja kita udah lihat kayak Volca Fantasia, itu lebih ke anime-animan. Ada juga beberapa kayak Remnant, ada juga kayak Ginsukishi, itu semua kayak anime-animan gitu ya. Nah, jadi gimana sih menurut kalian kalau tentang Emergency Universe ini? Jadi pastikan kalau apapun itu dari komen kalian, pastikan kalian Dior ya guys ya. Jadi Mimin men-review, kalian yang menelah. Jadi ingat always Dior ataupun do your research. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Steer Reviews pamit dulu guys. Bye bye.